Kita lanjutkan diskusi kita, Mas Iksan. Ini sebenarnya kalau dari kacamata APBN, apakah APBN menjadi goyah atau sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama sekali? Nggak ada, ya relatif ada lah pasti. Ini kan uangnya semuanya sumbernya dari APBN, tidak ada yang bantuan atau Dengan apa. 15,5 juta tadi, signifikan tidak kira-kira? Atau 80 juta orang? Karena ini kan kelanjutan daripada program yang sudah ada. Jadi program kayak BPJS, BSM, sehingga posnya juga pos yang sama, sehingga tidak terlalu mempengaruhi coverage. Kalaupun ada tambahan, sekedar memindah dari kiri ke kanan saja misalnya? Enggak, bukan dari kiri ke kanan. Beda ini. Jadi Gimana makanya kan itu ada pembiayaan yang disebutkan oleh Menko PMK, Ibu Puan Maharani itu yang mengatakan ada 6,2 triliun. Nah, saya berasumsi bahwa 6,2 triliun itu merupakan biaya untuk perluasan-perluasan tadi. Oke. Gitu. Plus mungkin biaya untuk cetak kartunya lah. Tapi intinya... Kan nggak seberapa cetak nggak kartu. seberapa lah. Nah, nggak maksudnya 6,2 triliun dibandingkan dengan misalnya APBN kita yang hampir 2.000 triliun. Jadi ini bukan tambahan yang luar biasa dan memang posnya itu sebagian besar sudah dicadangkan atau sudah ada pada APBNP 2014. Kecuali kalau kita kemudian berpikir mau menaikkan harga BBM, nah ini ceritanya lain. Dan saya yakin walaupun mungkin di koran itu tadi Investor Daily hari ini kata Pak JK, katanya ini mengutip Pak JK. Mas Arief ditanyain nggak mau kasih tahu. Nah gini, logikanya gini, itu masuk lagi ke masalah harga BBM ini ya. Kalau saya melihat itu kan dari keterangan dan memang dari secara rasional saja pembagian kartu itu baru selesai pertengahan bulan Desember, ya kan? Baru yang kedua juga ada kondisi ekonomi lah ya, fiskal kita, masalah inflasi segala macam, ada hari raya sehingga kalau menaikkan harga BBM pas November Desember kok kayaknya gimana gitu, ya kan? Akan cuma sehingga ini yang membuat saya berkeyakinan, tapi ini tentu tergantung presiden dan wakil presiden. Kok kayaknya belum nggak mungkin tahun ini gitu harga BBM dinaikin. Tapi Pak Jokowi, Pak JK banyak kejutan-kejutan biasanya. Kita lihat. Kejutan apa Mas Arief? Artinya begini, kejutan dalam hal yang positif ya. Kalau masyarakat sering dikagetkan perubahan dunia politik, tentunya ini menyangkut kesejahteraan rakyat, hajat hidup orang banyak. Apakah pemerintah sekarang sudah memikirkan untuk program bantalan jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan 3 program kartu tadi, Mas? Jadi gini, ada beberapa mandatory spending yang ke depan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah ya, mandat dari undang-undang terhadap pembiayaan pembangunan. Satu misalnya yang terkait dengan undang-undang desa. Ya, pada saat ini baru tersedia anggaran kurang dari 10 triliun ya, 9,7 triliun, dan itu dipergunakan untuk 70.000 desa. Padahal janji daripada undang-undang itu kurang lebih sekitar 70 triliun. Kemudian yang kedua mandatory spending lagi adalah terkait misalnya dengan undang-undang kesehatan itu kan memandatkan 5% dari APBN. Pada saat ini masih kurang sekitar 2%-an. Apalagi kalau kita bicara kesehatan yang sifatnya bukan hanya kuratif tetapi udah preventif dan promotif, maka diperlukan anggaran yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, kita punya keinginan untuk memperluas sistem pelayanan transportasi yang bagus dan nyaman, dalam konteks ini infrastruktur, agar daya saing kita makin lama makin bagus. Nah tentu ini semuanya membutuhkan anggaran ya, belum lagi kita bicara bagaimana mempertinggi ataupun memperkuat kualitas daripada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai dengan research-nya juga harus unggul untuk menciptakan manusia. Mas Arief, artinya mandatory spending ini kan juga butuh anggaran, tapi 3 program yang sudah launch ini juga butuh anggaran. Butuh anggaran juga. Prioritasnya seperti apa? Dan kita tahu bahwa pada saat ini kita memiliki ruang fiskal yang sangat terbatas, ya. Nah, ruang fiskal yang sangat terbatas ini dengan kebutuhan anggaran yang sebegitu besar kan memang kemudian harus dicarikan tambahannya dari mana. Tambahannya apakah kemudian dari penerimaan negara ditingkatkan atau kemudian kita melakukan proses reduksi terhadap subsidi yang selama ini memang dianggap oleh banyak pihak kurang tepat. Apalagi pada saat ini kalau kita bicara misalnya subsidi migas, net impact migas kita secara keseluruhan posisinya sebenarnya udah negatif ya beberapa tahun terakhir. Tapi bukan mengurangi targetnya ya, angka sasarannya ya, target yang 15,5 juta tadi tidak dikurangi dong? Tidak, justru sekarang kan pelayanannya itu ditingkatkan
diperluas, negara lebih hadir di sana gitu. Maka kemudian otomatis kita berpikir bagaimana kemudian mencari tambahan anggaran agar kemudian pelayanan ini makin baik. Tentu saja proses yang disebut dengan efisiensi tetap dilakukan gitu. Oke, terakhir Mas Ihsan, catatan Anda agar program ini bisa lebih tepat sasaran, belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, dan ini juga harusnya merupakan kewajiban pemerintah kepada rakyat. Kan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Baru launching 1 hari ini. Ya, jadi yang pertama jelas ada 2 aspek ya. Yang pertama masalah penargetannya sendiri. Ini yang kalau dulu itu oleh pemerintah SBY yang sebenarnya diawali dari kenaikan harga BBM 2005-2006 kan yang namanya PSE 05 baru PPLS 08 segala macam, ada keinginan untuk 3 tahun sekali untuk mengupdate datanya karena data besar nih mau sensus 86,4 atau hampir 100 juta lah penduduk miskin yang ini dananya lumayan. Jadi kalau tahun 2011 itu sekitar 500 miliar sampai 1 T lah. Nah ini harusnya 2014 ini dia lakukan pendataan ulang. Cuma karena kemarin masalah di APBN tidak jadi. Jadi ini yang harus diperbaiki. Kalau kita ingin memperbaiki masalah penargetan, masalah jaminan sosial. Yang kedua, tentu saja juga dari segi implementasi program, ya kan? Ini faktor pengawasan juga penting. Ya, implementasi dan pengendalian. Jadi bukan cuma desain, tapi juga ada masalah implementasi dan oversee-nya. Jadi masalah pengendalian. Ini yang kadang-kadang di lapangan, karena memang ada banyak sekali kementerian, ada teknis, ada badan yang mengelola masalah kemiskinan ini, kadang-kadang jadi tumpang tindih, dan bukan tidak mungkin, apalagi dengan era otonomi daerah sekarang ini, ada juga yang istilahnya crowding out gitu loh. Jadi program yang ada di satu kementerian menyebabkan muspro atau mubazir program kemiskinan yang ada di badan lain atau bahkan di daerah. Buat apa kalau misalnya sama-sama daerah dan pemerintah pusat punya program jaminan kesehatan misalnya overlap kan? Baik. Nah hal-hal ini yang ke depan harus diperhatikan. Ya ini catatan. Tapi setidaknya mudah-mudahan dengan niat atau semangat pemerintah sekarang program-programnya banyak yang ya kan, e-government, e-budget segala macam. Ini bisa mempermudah pengawasan gitu ya. Mas Arief terima kasih bersama kami. Mas Ihsan terima kasih. Sukses buat Anda semua dan pemirsa. Demikian diskusi kita pagi ini. Kami segera kembali untuk melanjutkan dengan berita lainnya.